Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. بنور السافي الحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البرارة يا إمام الكرامة أما بعد. حضرة المحترمين para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan Allah dan kami harapkan Tuhan dan pastinya khususnya mari kembali kita awal mendoakan beliau orang tua kita, guru kita, pemimpin, pengasuh kita, beliau Al-Karam Bapak Kiai Jabal Ihsan beserta ibu dan juga yang berbeda Syekh Maulana Kakak Gusti yang Haji Muhammad Nur Rizali Syekh Islam. Semoga senantiasa dimakmurkan di pangkuan suci Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, disukseskan perjuangan putra putri beliau, disatukan murid dan jemaah beliau, digabungkan merasa kita dengan berkudus beliau di alam perjuangannya. Amin Allahumma amin. Kita walaupun rentang waktu hidup sangat jauh, tapi masih mampu
Apa harapan Allah dan baginda Rasul? Kita menjadi manusia yang berhati bersih dan berakhlakul karimah, menjadi manusia yang berhubung salim dan akhlaknya mulia. Dua poin inilah yang diharapkan baginda Rasul atas diri kita. Semoga kita mampu mewujudkannya. Amin. Allahumma amin. Seluruh rahmatullah, malam ini adalah malam pembukaan pengajian lamanan malam Selasa Kliwon Majelis Taklim At-Tauhid kalian yang ada di Babelan Purwokerto dan sekitarnya. Semoga dengan pembukaan ini betul-betul Allah membuka keberkahan dalam langkah kita, membuka hikmah dalam perjalanan kita, sehingga betul-betul kita mampu untuk mewujudkan penghambaan, mampu mengemban amanah Allah, amanah Rasulullah, amanah guru dan yang guru, yaitu membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tentunya yang harus disadari setiap pribadi muslim dan muslimah yang sudah semakin langka di akhir zaman itu, kesadaran akan perjuangan Rasul bahwa kita hidup ini bukanlah hanya untuk bangun, makan, kerja, tidur, bangun lagi, sarapan lagi, mengumpulkan harta, kerja, tidur lagi. Bukan hanya itu, bukan stuck di situ. Maka kesadaran hakiki ini adalah menyadari keberadaan kita di muka bumi ini untuk apa. Disinilah kita sering diingatkan oleh guru kita dan eyang guru kita bahwa manusia itu tempatnya salah dan lalai, lupa, perlu peringatan. Maka disitulah setiap 1 lapang sekali kita hadir untuk saling memperingati bahwa hidup ini bukan sia-sia tanpa tujuan, tetapi alasan kita masih hidup adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, liya'budun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau belajar ilmu yang luas, ilmu yang banyak, maka sesungguhnya yang paling mulia adalah ilmu penghambaan. Kita berlatih menjalankan sholat, kita puasa, kita zikir, baca Quran, ngaji, ini untuk memperkuat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhir zaman manusia mulai lupa siapa dirinya, lupa jati dirinya, bahwa dia itu adalah budak, dia itu adalah hamba Allah, menghamba kepada Allah. Di mana hamba ini langkahnya senantiasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidup dan matiku ya Allah, zikirku ya Allah, sesungguhnya kerjaanku ya Allah, semuanya gerak-gerik dalam kehidupan hanyalah dipersembahkan sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang baik, belajar menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah sudah sering kami sampaikan, sekedar mengingatkan. Kalau kita belajar menghamba, belajarlah kepada apa yang dijalankan Sayyidina Abu Bakar. Beliau menghabiskan harta bendanya untuk memerdekakan para budak saat itu. Satu budak dimerdekakan oleh beliau. Pada suatu saat beliau itu memerdekakan budak yang ada di pasar, dibeli oleh beliau, kemudian dimerdekakan. Maka budak ini sebelum pulang ke kampungnya, maka beliau budak ini nginap di rumah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada budak, wahai saudaraku, kamu telah aku beli dan aku merdekakan. Maka malam ini aku akan mengikuti, mengabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Saudaraku, aku akan memasak khusus untukmu sebelum engkau kembali ke kampungmu. Karena masakan apakah yang paling kamu dapat? Masakan apakah yang paling kamu pilih? Tinggal ngomong saja, akan aku masakkan. Maka sang budak menjawab, wahai tuanku, aku adalah budakmu. Maka tidak ada makanan yang paling berharga, yang paling tinggi nilainya, yang paling aku inginkan. Tidak ada makanan lain kecuali makanan yang disuguhkan oleh Tuhanku, makanan yang dipilihkan oleh Tuhanku. Saya Abu Bakar kaget dengan jawaban itu. Tidak ada makanan yang paling nikmat kecuali makanan yang aku berikan oleh Tuhanku. Bertanya yang kedua, wahai saudaraku, kamu malam ini tidur di rumahku, ada beberapa kamar. Silahkan milih kamar yang kamu sukai, mau tidur di sebelah mana. Maka budak ini menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya kamar atau tempat tidur yang paling nyaman, yang paling indah adalah yang kau berikan kepadaku. Entah di mana itu, yang kamu pilihkan untukku itulah yang terindah. Maka yang paling indah bagi seorang budak adalah ridho dari Tuhannya. Maka jatuh tersungkurlah Sayyidina Abu Bakar bersujud di bumi memuja-muji Allah. Sambil menangis Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah budakmu, ya Allah, tetapi akhlakku lebih mulia dari saudaraku ini, ya Allah. Seringkali aku masih memilih-memilah. Seringkali aku belum menerima dengan apa yang kau berikan. Seringkali aku masih menunda-nunda panggilanmu. Aku adalah seorang budak yang lebih buruk daripada saudara yang di depanku ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ilmu budak. Maka kita adalah budaknya Allah. Belajarlah menjadi budak yang baik. Apa budak yang baik? Takkan dipanggil Tuhan yang cepat merampak, dipanggil waktu subuh hancur, dipanggil duhur hancur, dipanggil dengan belakang rumah ada anak yatim piatu kelaparan hancur memberikan pertolongan. Kita siap menjadi pribadi yang baik, berakhlakul karimah, siap untuk senantiasa apapun yang terjadi membela dan memilih kebenaran, siap untuk senantiasa mengalahkan kehendak pribadi, memenangkan kehendak Allah. Ini budak yang berprestasi, memenangkan kehendak Tuhannya, mengalahkan kehendak pribadi. Maka baru kita membaca diri kita, berapa kali kita sering memenangkan kehendak nafsu kita, mengalahkan kehendaknya Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ingin selamat sejahtera, dunia hasanah akhir hasanah, jadilah budak yang baik. Belajarlah untuk menjadi budak
baik agar kita betul-betul mampu kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmahnya apa? Menjaga keharmonisan hubungan kita dengan Allah. Seringkali hubungan antara kita dengan Tuhan kita ini terputus, tersendat, terblokir. Karena apa? Kita lupa adab yang baik kepada Tuhan kita. Kita mau tidur tidak pernah permisi dengan Tuhan kita. Kita mau makan minum tidak pernah permisi kepada Tuhan kita. Kita mau bekerja, keluar rumah, naik kendaraan tidak pernah melibatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan hati mulai terhincap, hatinya mulai tertutup. Tiba-tiba sholat hamba rindu untuk sholat tidak ada, rindu ngaji taklim tidak ada, rindu berzikir tidak ada. Kenapa? Sebab hati kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah imanakum la ilaha illallah. Perbarui hubunganmu dengan Tuhanmu dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah menjadi budak yang baik, sehingga langkah kita tidak akan bermusuh, tidak laku. Langkah kita akan berdasarkan hidayah, berdasarkan petunjuk, berdasarkan bimbingan, bukan gerakan dan nafsu kita semata. Maka mari mulai menata hati kita agar selalu bersambung dengan Allah. Bangun tidur kita ada asma Allah, di pagi hari masih ada asma Allah, di siang hari, sore hari, malam hari, apapun kesibukan kita masih ada nurnya Allah yang mendampinginya. Subhanallah, inilah kita perlu untuk menata hati, menata mindset dalam kehidupan, menata murukubah dalam langkah kita. Jangan pernah karakter-karakter dalam diri mongso nggak laku ingin meracuni tauhid kita. Maka kalau waktunya kemarau, jangan diri mongso minta hujan, sebab waktunya kemarau. Kalau pengen air, carilah air dengan membuat sumur. Kalau musim rendang, jangan bikin mongso agar tidak basah di jalanan, sebab waktunya hujan turun. Jangan kita itu bikin mongso agar hujan tidak turun, jangan. Kalau kita tidak ingin kehujanan, ya kita pakai payung. Semua berproses, jaga hati agar tidak melampaui batas. Boleh berdoa, boleh punya harapan, tapi harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita berdoa dengan ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah seorang hamba Allah yang rajin ibadah, yang rajin dalam berzikir, kemudian terjadi banjir bandang yang luar biasa. Maka seorang hamba ini tidak mau mengungsi sampai airnya tinggi, semakin tinggi dia tidak mau mengungsi karena dia yakin Allah akan menolongnya. Sampai dia itu di puncak di atap genteng, airnya sudah sampai ke genteng, dia ingin mau ngobrol di atap genteng, maka menghampirilah orang yang membawa perahu atau genteng. Langsung itu air sudah sampai ke genteng, kamu naik ke perahu, mari kita mengungsi. Beliau menjawab, aku tidak akan naik perahu itu dan tidak akan mengungsi, sebab aku yakin Allah sebagai Tuhanku tidak akan membiarkan aku sendiri. Aku pasti diselamatkan. Yang kedua, datang kembali perahu yang kedua, ayo ini air semakin tinggi, sama jawabannya. Aku tidak akan berhenti dari sini, sebab
yang ketiga, perahu yang ketiga menghampiri. Wahai saudaraku, semua sudah mengungsi, tinggal kamu yang ada di sini. Ayo naik ke perahu, kita mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Jawabannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bertawakal kepada Tuhanku. Yakin Tuhanku tidak akan mungkin meninggalkan aku. Aku akan tetap diselamatkan oleh Tuhanku. Air semakin tinggi, akhirnya dia tenggelam dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diriwayatkan dalam hadis, diriwayatkan dalam sejarah itu, setelah dia mati dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa aku tenggelam oleh banjir tidak Kau selamatkan? Aku ini senantiasa menghamba kepadamu, aku sholat karenamu, aku zikir karenamu, tapi kenapa begitu bencana datang Engkau tidak menyelamatkan aku sehingga aku tenggelam? Ya Allah, ketika Rasul dijawab oleh Allah, wahai hambaku, 3 kali aku menyelamatkan kamu, tapi kamu menolaknya. 3 kali aku gerakkan perahu, aku gerakkan hamba yang lain untuk mendekatimu, untuk menyelamatkan kamu, tapi kamu tidak mau. Yang pertama kamu tolak, yang kedua kamu tolak. Aku kirimkan kembali saudaramu dengan perahu untuk menyelamatkan dirimu, tapi tetap kamu tolak. Ini adalah ini adalah pilihanmu. Engkau bertawakal kepadaku, tapi lupa bahwa aku mampu menyelamatkan hambaku dengan caraku, bukan dengan caramu. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita bangun keyakinan yang mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi juga kita punya kewajiban berikhtiar, berusaha. Kita berada di atas mimbar yang Allah hadirkan, ketela pohon yang matang, ketela pohon yang masak, bukan ketela pohon yang Allah akan aku makan. Terus berproses berpikir, maka jangan berharap ketela pohon itu yang matang itu akan hadir di depan meja. Sebab kita ini adalah makomnya, makom asbab. Makom asbab itu makom sebab musabab. Kecuali para wali, para rasul, para nabi, para soleh, itu makomnya takzim. Apa takzim? Betul-betul makomnya para soleh, para wali itu bukan makom asbab. Allah hadirkan dengan cara-cara yang di luar akal manusia. Maka bagaimana agar ketela ini hadir? Kita pergi ke ladang, kita tanam, kita tunggu, kita jaga, kemudian kita ambil, kita kupas, kita cuci, masukkan di ember pakai air, kemudian dipanasi sampai lumer, sampai ketela matang. Kita antas, kita taruh di piring, kemudian kita taruh di atas meja. Ini ketelanya matang. Alhamdulillah. Itu proses, jalani proses. Jernihkan hati dan pikiran dengan peristiwa ini agar kita tahu apa? Agar kita tahu bahwa Allah itu menolong kita sesuai jalan kita. Jangan sampai kita melewatkan pertolongan dari Allah dan menuduh Allah gak berbuat apa-apa, gak menolong kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Menganggap pertolongan Allah itu sesuai kehendak kita. Nanti saya menolong Allah dengan cara ini, tidak bisa. Allah akan menolong dengan jalannya, dengan kehendaknya, disesuaikan dengan tingkatan klasikal dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa Allahul muqtasabat. Maka menyesuaikan sesuai dengan kemampuan Allah. Allah tidak akan memuji hambanya di atas kemampuan hamba itu. Betul itu nanti itu
akan dikasih ujian kelas 3 SD, kelas 3 SMP akan dikasih ujian kelas 3 SMP. Gak mungkin tertukar. Tetapi yang terjadi adalah masalah ini bukan ujian dari Allah, tetapi ini konsekuensi dari perbuatan manusia. Manusia tidak pandai mengukur perbuatannya. Kapasitasnya hanya mikul semen itu 1 semen 50 kilo, maka dia mengambil 4 semen yaitu 200 kilo. Akhirnya berengge. Kemudian berkata, ini ujian dari Tuhan. Na'udzubillah. Ini konsekuensi dari yang kita ambil di dunia ini. Soal itu yang dimuliakan Allah. Maka mari apapun yang terjadi, dunia ini siang, malam, kemarau, penghujan, cacian, makian, apapun silakan berjalan, tetapi hati kita tetap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap ikhlas. Cabang ikhlas itu 3 daripada Imam Ghazali. Kita tetap ikhlas. Cabang ikhlas itu 3, fillah, billah, dan lillah. Cabang ikhlas itu 3 daripada ini. Apa? Fillah. Yang kedua billah. Yang ketiga lillah. Fillah, tatkala kita hidup berbuat salah, maka ikhlas mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billah, tatkala hidup kita lalai, kemudian Allah kasih peringatan, terima itu, jangan berunding. Ikhlaslah mendapatkan peringatan dari Allah. Yang ketiga lillah, di saat kita akan diangkat derajatnya, Allah kasih ujian, terima dengan ikhlas. Apa itu hukuman, peringatan maupun ujian karena kesalahan, kelalaian atau karena akan meningkatkan derajatnya, terima semua dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sekali-kali ambil jalan pintas bertanggung-tanggung. Jangan sekali-kali kita berputus asa. Jangan sekali-kali kita itu tertutup dari rahmat Allah. Tetaplah mengharap pertolongan dari Allah, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita hubungkan, namanya roja. Kalau dalam tarikat roja ini berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku berikhtiar ini untuk keluar dari masalahku. Aku berikhtiar saat ini untuk keluar dari belenggu-belenggu ini. Usaha maksimal, doa maksimal. Kalau masih belum keluar, ya Allah Ta'ala, tetap berusaha lagi, tetap berdoa lagi. Kita ingin keluar dari masalah, tetapi kita biarkan tidur waktu subuh. Gak pernah subuh lewat kawanan terus. Ini adalah ciri-ciri manusia yang
kita melewatkan peringatan dan juga petunjuk Allah dalam kehidupan kita, yakin kita akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba berbuat yang baik, berbuat yang setia kepada Tuhannya, berbuat yang semata-mata tujuan hidupnya adalah mengabdi, menghamba